warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuyun Wahyuningsih, NIM 2105050069 dari Prodi Ilmu Hubungan Internasional. Di sini saya akan membahas sebuah jurnal tentang peran media sosial di era globalisasi pada remaja di Surakarta, suatu kajian teoritis dan praktis terhadap remaja dalam perspektif perubahan sosial. Perkembangan zaman yang pesat membuat orang-orang berlomba untuk menciptakan teknologi yang canggih sebagai bagian dari modernitas, serta telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan. Kemudahan mengakses internet menjadi semakin mudahnya orang-orang untuk mengetahui perkembangan dunia. Dengan teknologi yang canggih seperti smartphone dan jaringan internet menjadi makanan sehari-hari orang-orang di era globalisasi sekarang ini. Menurut Sudarman, 2004 internet secara umum merupakan jaringan kerja yang menggunakan sistem komputer, dan internet dibentuk oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada tahun 1969 yang dikenal dengan program ARPANET atau Advanced Research Project Agency. Dan kemudian pada tahun 1973 mulai berkembang ke negara lain, khususnya Inggris dan Norwegia. Internet sudah menjadi bagian penting bagi sebagian masyarakat seluruh dunia. Karena ada banyak manfaat yang diperoleh jika kita menggunakan internet dengan cermat dan cerdas. Internet dapat sebagai media komunikasi maupun edukasi. Internet juga menjadi ideologi di dalam masyarakat, di mana dengan adanya media internet, kekuasaan tidak terletak pada medianya, tetapi pada prinsip kerja dunia pada saat ini, yaitu sistem jaringan. Penggunaan internet sangat bervariasi di seluruh Indonesia, yaitu mencerminkan perbedaan jangkauan, ukuran pasar, dan kondisi infrastruktur. Kebutuhan penggunaan internet di kota besar sangat berbeda dengan kebutuhan di desa. Keterjangkauan ponsel disebabkan oleh turunnya biaya telepon dan paket layanan telah mempercepat pertumbuhan pengguna internet. Inilah tahapan kerja sama sebagai ideologi dan kerjasama sebagai sebuah sistem kekuasaan di zaman modern akhir. Di dalam penggunaan internet tentunya tidak lepas dari media sosial di dalamnya, di mana sudah begitu banyak tercipta media sosial yang ada di masyarakat. Bahkan hampir di setiap negara memiliki media jaringan sosial lokal masing-masing. Media sosial ini yang menjadi konsumsi bagi para pengguna internet di Indonesia. Tidak kecuali orang-orang di Indonesia, hampir semua orang mempunyai media sosial. Akses media sosial yang mudah dan hanya perlu menggunakan smartphone saja. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa berpengaruhnya media sosial dalam kehidupan remaja di era globalisasi. Dapat kita lihat di sekeliling kita, tentunya banyak sekali, bukan hanya remaja, tapi anak-anak, orang dewasa, bahkan orang tua yang bermain media sosial. Media sosial memang membawa dampak yang baik di kehidupan, seperti salah satu contohnya adalah kita bisa berkomunikasi dengan mudah dengan orang yang jauh dari kita, atau bisa berteman dengan orang yang tidak kita kenal. Tetapi selain itu ada juga dampak buruknya, seperti jika kita berkumpul dengan keluarga atau dengan teman, kebanyakan orang akan bermain gadget atau media sosial. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Nawawi, penelitian deskriptif sebagai prosedur pemecahan masalah diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian, seseorang, lembaga masyarakat, dan lain-lain. Saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak sebagaimana adanya, guna membuat kesimpulan-kesimpulan sebagai hasil analisis permasalahan penelitian. Penelitian ini dilakukan di kota Surakarta dengan sasaran penelitian adalah para remaja. Penelitian dilaksanakan kurang lebih pada bulan Oktober 2016 sampai dengan selesai, terhitung sejak pemilihan judul dan pelaksanaan penelitian sampai pada penyusunan laporan penelitian sebagai hasil dari penelitian.
Penelitian ini menggunakan sumber data berupa catatan lapangan, transkrip, wawancara yang dicatat melalui catatan tertulis maupun melalui alat perekam. Jenis data dalam penelitian ini terdiri dari data kualitatif, terdiri dari transkrip, hasil wawancara, catatan lapangan, gambar, foto, rekaman video, dan lain sebagainya. Di dalam melakukan penelitian ini, penulis mengumpulkan data dengan cara wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Peneliti mengamati secara langsung bagaimana perubahan kebudayaan yang terjadi pada remaja di Surakarta. Di dalam menguji keabsahan data, penulis menggunakan teknik triangulasi sumber, di mana teknik dengan menggunakan lebih dari satu orang sumber untuk mendapatkan data yang lebih valid dan dianalisa dengan baik. Teknis analisa data melalui tahap pengumpulan data, tahap reedukasi data, tahap sajian data, dan tahap penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dalam pembahasan kali ini akan diuraikan beberapa perubahan yang mencakup aspek budaya di dalam kehidupan masyarakat, khususnya pada remaja. Mengambil dari pendapat Gilin dan Gilin, perubahan sosial adalah sebagai suatu variasi dari cara-cara hidup yang telah diterima, baik karena perubahan kondisi grafis, kebudayaan, material, komposisi penduduk, ideologi, maupun karena adanya difusi ataupun penemuan-penemuan baru di masyarakat. Dari pernyataan di atas disimpulkan bahwa perubahan sosial terjadi karena adanya penemuan-penemuan baru atau juga modifikasi dalam masyarakat, yang dimana salah satunya merupakan modifikasi dalam teknologi yang semakin berkembang sehingga menciptakan adanya media sosial di kehidupan masyarakat, khususnya para remaja. Perubahan yang terjadi pada para pelajar ini mencangkup gaya berkomunikasi atau interaksi, bahasa, gaya berpakaian, dan lain-lain, dimana ini semua masuk ke dalam pengaruh besar dalam keseharian para remaja tersebut. Fitur chatting melalui media sosial seperti BBM, Line, WA, dan lainnya. Banyak dari para remaja mengakui bahwa mereka lebih senang berkomunikasi melalui media sosial karena dapat menghemat waktu tanpa harus bertatap muka. Sehingga secara tidak langsung hal ini telah merubah gaya kita berkomunikasi dan berinteraksi. Yang kedua, perubahan bahasa. Walaupun tetap berbahasa Indonesia dalam kesehariannya, namun tidak dapat dihindari adanya pemakaian bahasa asing dalam bermain media sosial. Misalnya mereka mengupload sebuah foto namun menuliskan sebuah deskripsi foto tersebut dengan menggunakan bahasa Inggris. Tidak jarang di saat bergaul pun mereka menggunakan bahasa Inggris, karena memang bahasa Inggris merupakan bahasa global. Dan menurut para remaja sekarang, dirinya akan terlihat keren atau gaul jika sedang menggunakan bahasa Inggris. Selain itu, media sosial jugalah yang telah diciptakan bahasa-bahasa yang aneh yang disebut bahasa alay. Seperti misalnya semangat menjadi, cemungut, dan sebagainya. Akibat dari faktor lingkungan dan globalisasi pula, setiap generasi remaja khususnya di kota Surakarta kebanyakan tidak mengerti dengan bahasa Jawa kromo ataupun kromo inggil. Bagi mereka tingkatan bahasa tersebut sulit untuk dipahami sekarang ini. Tanpa disadari, hal-hal tersebut terjadi diakibatkan oleh pengaruh dari media sosial dan era globalisasi sekarang ini. Ketiga, perubahan pola interaksi. Para remaja mengaku mereka dapat menggunakan internet untuk membuka wawasan dan memperluas pergaulan dan pertemanan mereka. Mereka mengakui tanpa bertatap muka dan berkenalan secara langsung, mereka dapat berteman dengan siapa saja, dari mana saja, dan dapat menemui teman-teman baru di akun-akun media sosial mereka. Namun perlu diwaspadai karena di zaman sekarang ini begitu banyak terjadi kejahatan di dunia maya. Sudah banyak yang menjadi korban pembunuhan, penculikan, dan kejahatan lainnya akibat mengenal orang lain melalui media sosial. Tentu hal ini menjadi perhatian kita semua agar lebih waspada untuk jangan mudah percaya kepada orang yang baru kita kenal di media sosial.
yaitu perubahan penampilan atau fashion. Ada beberapa dari mereka yang bergaya dengan rambut mereka yang dicat beraneka warna mengikuti kebudayaan. Gaya berkomunikasi. Dulu jika kita ingin berbicara sesuatu atau hanya untuk bercerita, kita membutuhkan waktu yang untuk saling bertemu. Namun setelah adanya media sosial, kita dapat berkomunikasi antara satu dengan lainnya hanya melalui barat yang mayoritas orang-orang di sana adalah berambut pirang. Mengikuti style dari Korea yang banyak digandrungi oleh para remaja sekarang ini dan mengikuti gaya dari para K-pop idol mereka. Yang kelima yaitu perubahan pola kebiasaan. Dengan perkembangan media sosial sekarang ini, orang-orang tidak hanya dapat berkomunikasi namun juga berinteraksi jual beli, hingga hal ini menimbulkan perubahan dalam berinteraksi. Dulu orang-orang ingin berbelanja baju ataupun sepatu harus mendatangi toko atau butik terlebih dahulu, namun sekarang hanya dengan media sosial orang-orang dapat membeli barang. Diakui para remaja bahwa mereka lebih senang berbelanja melalui online karena barang-barang yang mereka beli terkadang tidak ada dijual di toko maupun pusat perbelanjaan. Padahal dengan berbelanja online, jika kita tidak teliti, kita bisa jadi korban penipuan atau terkadang barang yang dipesan tidak sama dengan barang yang dikirim oleh penjual. Kekuatan hasil penelitian. Penyampaiannya sangat baik dan tidak kaku, menggunakan bahasa yang mudah dipahami, disusun dengan sangat baik dan terperinci. Kelemahan hasil penelitian, sejauh yang saya baca jurnal ini, ada beberapa kata yang typo dan kurang jelas. Dan saya ingin menambahi jika di jurnal ini terdapat beberapa kata yang tidak menggunakan spasi. Globalisasi merupakan hal yang tidak bisa dihindari oleh masyarakat sekarang ini. Globalisasi mampu meyakinkan masyarakat Indonesia bahwa liberalisme dapat membawa kemajuan dan kemakmuran, sehingga menciptakan kecanggihan teknologi seperti sekarang ini dan membuat kita ikut andil dalam kenikmatan kecanggihan teknologi, tidak terkecuali para remaja di Surakarta. Perubahan-perubahan yang terjadi jangan sampai karena terlalu mengikuti budaya barat yang dianggap lebih baik atau keren, membuat kita lupa diri akan identitas kita sebagai warga negara Indonesia. Kita tentunya juga harus bijak dalam menggunakan media sosial. Jangan sampai karena mudahnya kita berinteraksi melalui media sosial, sifat sosial kita berkurang. Jangan sampai kita mengurung diri dan hanya berselancar di dunia maya saja, sehingga kita tidak bersosialisasi dengan dunia nyata. Selain itu, penggunaan yang bijak juga dapat membuat kita terhindar menjadi korban dari kejahatan di media sosial dan jangan sampai membuat kita kecanduan sehingga konsumtif terhadap media sosial. Berikut beberapa referensi tentang peran media sosial peran media sosial di era globalisasi yang dapat teman-teman sekalian baca. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata atau kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.